Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Kaila Sekinasya dengan NPM 2235 Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang React. Definisi React adalah library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna atau UI yang interaktif. React memungkinkan kita untuk membuat komponen UI yang dapat di-reuse dan di-update secara dinamis. React juga memiliki banyak fitur yang membuatnya mudah untuk membangun aplikasi web yang kompleks. Nah, selanjutnya ada fitur utama. Fitur utama dalam React pertama ada komponen. Komponen adalah blok bangunan dasar dari aplikasi React. Komponen adalah fungsi JavaScript yang mengembalikan elemen HTML. Nah, yang kedua ada props. Props adalah cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Kemudian ada state. State adalah cara untuk menyimpan data di dalam komponen. Selanjutnya ada hooks. Hooks adalah cara baru untuk menggunakan state dan efek samping di dalam komponen. Selanjutnya ada virtual DOM. Virtual DOM adalah representasi internal dari DOM. React menggunakan virtual DOM untuk memperbarui DOM secara efisien. Selanjutnya ada komponen. Komponen adalah blok bangunan dasar dari aplikasi React. Komponen adalah fungsi JavaScript yang mengembalikan elemen HTML. Contoh komponen. Yang pertama ada komponen header. Komponen header dapat digunakan untuk menampilkan judul halaman, logo, dan navigasi. Selanjutnya ada komponen footer. Komponen footer dapat digunakan untuk menampilkan informasi kontak, tautan kebijakan privasi, dan tautan ke media sosial. Ketiga ada komponen formulir. Komponen formulir dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Keempat, komponen daftar. Komponen daftar dapat digunakan untuk menampilkan daftar item. Selanjutnya ada props. Props adalah cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Anda dapat menggunakan props untuk membuat komponen yang dapat dikonfigurasi. Nah, di sini ada beberapa keuntungan menggunakan props. Yang pertama, props membuat komponen lebih fleksibel dan dapat dikonfigurasi. Yang kedua, props membuat komponen lebih mudah dipelihara. Yang ketiga, props membuat komponen lebih mudah di-reuse. Selanjutnya ada state. State adalah cara untuk menyimpan data di dalam komponen. Anda dapat menggunakan state untuk komponen yang dapat berubah secara dinamis. Berikut adalah contoh dari state. Nah, di dalam contoh ini, komponen counter memiliki state count. Kemudian state count itu digunakan untuk menyimpan jumlah klik pada tombol increment dan decrement. Ketika tombol increment diklik, state count akan bertambah 1. Ketika tombol decrement diklik, state count akan berkurang 1. Nah, selanjutnya ada keuntungan menggunakan state. Yang pertama, state membuat komponen lebih interaktif dan dinamis. State membuat komponen lebih mudah dipelihara, dan state membuat komponen lebih mudah di-reuse. Kemudian ada Next.js. Next.js adalah framework yang sangat populer dan banyak digunakan oleh pengembang web. Next.js digunakan oleh perusahaan besar seperti Facebook, Instagram, dan Netflix. Next.js juga menyediakan banyak fitur yang berguna seperti pre-rendering, itu bahwa halaman web akan di-render sebelum dikirim ke browser. Nah, kemudian ada rendering server side, itu halaman web akan di-render di server sebelum dikirim ke browser. Selanjutnya ada routing. Routing itu memudahkan untuk membuat aplikasi web yang memiliki banyak halaman. Image optimization itu mengoptimalkan gambar untuk meningkatkan kinerja aplikasi web. Deployment yaitu menyediakan berbagai opsi untuk deployment aplikasi web. Nah, selanjutnya di video kedua ada membahas tentang apa sih komponen dan bagian-bagiannya. Nah, jadi konsep penting tentang komponen yaitu ukuran komponennya. Komponen dapat berukuran kecil atau besar. Komponen yang terlalu besar dapat sulit untuk dikelola dan digunakan kembali. Komponen yang terlalu kecil dapat membuat kode menjadi membingungkan. Jadi harus seimbang.
Komponen. Komposisi komponen adalah teknik untuk memecahkan komponen yang besar menjadi komponen yang lebih kecil. Hal ini dapat membuat komponen lebih mudah dikelola dan digunakan. Nah, reusability, komponen yang dapat digunakan kembali dapat digunakan di berbagai aplikasi di tempat aplikasi. Hal ini dapat menghemat waktu dan usaha. Nah, tips untuk membuat komponen yang baik. Pertama, pisahkan UI menjadi konten dan layout. Kemudian, pertimbangkan reusability saat membuat komponen. Yang ketiga, jangan membuat komponen yang terlalu kompleks. Dan keempat adalah ikuti gaya dan kebiasaan coding tim yang biasa kita buat. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.